Halo semua, selamat datang. Salah. Gak apa lah. Buat sekarang. Saya akan coba record di 60 fps, tapi si kualitasnya 10.000 kilobyte. Selamat datang di channel tanpa budget, channel yang telah lulus sidang, namun banyak revisi. Tapi tidak terlalu banyak sih. Yang banyak itu ada di media ternyata. Ngomong-ngomong soal media, kemarin mungkin kalian sudah melihat video yang saya upload. Itu adalah hasil skripsi saya, walaupun itu kena revisi dari dosen menguji, tapi kurang lebih seperti itu. Hal itu versi yang paling awal sebelum direvisi oleh ahli materi. Tapi di video ini kita akan membuat, atau di video ke depan kebanyakan, mungkin untuk modeling saya pause dulu ya, karena saya agak malas ternyata untuk modeling. Kita akan membuat, atau saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat proyek tersebut, bagaimana saya membuat animasinya, bagaimana saya membuat model-model yang perintilannya dan lain-lainnya. Mungkin saya akan melihat terlebih dahulu. Ini yang final sih ya, tapi saya akan gunakan yang detailing. Yang ini animasinya masih belum step animation ataupun menggunakan style ini ya, Spider-Verse. Di sini animasinya masih animasi 3D yang mulus gitu. Tentu saya sudah tidak kuat ternyata. Ini animasinya masih terlihat 3D gitu dibandingkan dengan yang jadi-jadi. Kita akan, mungkin untuk episode ini kita akan, saya akan memberitahu atau menjelaskan bagaimana saya membuat animasi dengan cara saya gitu. Karena skripsi kan sebenarnya deadline-nya tidak terlalu panjang ya, walaupun mau panjang juga bisa, tapi 2 semester paling mengerjakan animasinya gitu. Tapi kalau kalian misalnya terpepet waktu seperti saya, punya waktu 4 bulan untuk mengerjakan animasi yang sepanjang 4 menit, bisa dengan cara seperti ini. Kita akan menggunakan model ini. Nah, yang ini. Ini adalah hasil akhir dari si karakternya gitu. Saya menggunakan cel shading karena kalau kalian pernah gunakan cel shading itu jauh lebih ramah ke komputasi gitu. Jadi tidak terlalu berat di rendering dan ya lebih simpel lah, kelihatannya lebih bersih gitu. Dan juga kalian tidak terlalu harus berhubungan dengan lighting. Kita akan coba buat animasi yang cepat mungkin. Misal animasi apa ya? Animasi melambaikan tangan yang cepat, yang simple lah. Oke, langkah pertama kita akan membuat pose gitu. Kalau saya ingat-ingat kembali ketika saya mengikuti MSIB, mungkin kalian mahasiswa tahun 2020 pasti agak tahu tentang MSIB, atau 2018 mungkin ya, karena sekarang sudah batch 6 atau 2021 ya, saya lupa lah. Mungkin kalian bisa mengikuti MSIB di beberapa perusahaan animasi seperti Skillful. Saya ikutan Skillful, itu lumayan asik enggak sih, tapi lumayan berkesan si pembelajarannya itu menggunakan Maya. Jadi saya sampai sekarang masih ingat cara menggunakan Maya. Pose yang bagus adalah pose yang mudah dipahami oleh mata manusia gitu. Seingat saya gitu ya. Dalam artian si pose-posenya itu tidak saling tumpang tindih secara visual gitu. Kalau di Maya itu kita bisa melihat atau bisa memberikan view berupa siluet. Kalau mata kita atau mata penonton memahami siluetnya, maka pose itu bisa dikatakan bagus gitu. Minimal seperti itu. Jadi kita akan membuat pose yang bisa dipahami oleh mata kita.
Langsung ke animasi saja ya. Sekarang kita akan buat animasi untuk melambaikan tangan. Klik dulu semua, kemudian I. Setelah itu kalian harus hidupkan ini si auto key. Kemudian kita akan buat pose pertama atau pose terakhir mungkin langsung. Kita akan buat pose to posenya dulu. Pose to pose jadi sebuah prinsip dimana kita akan buat pose buat pose terlebih dahulu untuk membantu kita juga tentunya, karena ini animasi 3D ya. Jadi kalian tidak perlu membayangkan bagaimana membuat in between seperti di animasi 2D gitu. Jadi pose pertama kita akan buat seperti ini. Saya akan dorong ke bawah seperti ini, kemudian saya akan membuat agak mengepal tangannya, jadi sebelum ini gitu, sebelum buka tangan, melambaikan tangan. Nah, samping sedikit agak naik, tapi ini agak turun, ini agak naik juga. Oke, kita lihat. Ini kita naikkan seperti ini. Ntar kita ke luar, atau mungkin seperti ini dulu. Kemudian buka seperti ini. Ini Alt R saja, tapi akan buat agak menekuk seperti ini agar terlihat agak santai, tidak tegang. Ini kita buka tangannya. Kita akan buatkan animasi yang banyak pergerakannya dulu, besar pergerakan besar. Kan di sini pergerakan besarnya itu tangan ya. Jadi biarkan tangan ini yang memberikan bayangan seperti apa pergerakan selanjutnya. Lihat. Oke, untuk ini kita akan seperti ini, agak naik. Ini kita buat seperti ini. Ini kita buat agak tegak. Tidak terlalu tegak, tapi ini naik seperti ini. Oh iya, saya lupa beritahu ya. Untuk memberikan rotasi, kalian bisa tekan R dan tekan Shift untuk memberikan rotasi yang ini gitu, kecil gitu. Kalau kalian tidak tekan R, nanti akan seperti ini. Tekan Shift mungkin seperti ini. Tapi tidak tekan Shift jadi seperti ini. Tekan Control, nanti kalian akan perlihatkan snapping seperti itu. Ini putar seperti ini, dan ini seperti ini. Nah, ini agak bagus nih.
Ini kita naikkan. Naik turun. Ini kakinya. Saya kurang suka kakinya. Agak ke belakang. Ini sudah mulai kelihatan ya. Kita akan tambahkan detail. Kalian tidak usah memikirkan si apa namanya tuh graph editor. Kita tidak akan menggunakan ini, tapi kita akan menggunakan keyframe. Itu artinya keyframe-nya akan sangat banyak, jadi kalian harus siap-siap melihat keyframe yang banyak gitu. Ini cara yang cepat, namun akan sangat destruktif karena kalian harus membersihkan keyframe tersebut gitu. Jadi pastikan kalian membuat animasi ini sampai beres terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke pose selanjutnya ataupun ke animasi selanjutnya. Di sini saya akan menambahkan detail. Ini saya seperti ini ya. Kita akan menambahkan slow in slow out, berarti saya akan berikan slow dulu, jadi seperti ini, kemudian ini rotasi seperti ini. Berikan rotasi seperti ini, dan kita akan berikan arcs, jadi saya akan buat bergeser seperti ini dulu. Ini akan saya ubah seperti ini. Terus rotasi yang ke ini saya akan percepat, jadi saya akan buat di sini. Hanya saja saya akan buat ini seperti ini, dan si pivot apa namanya ini saya lupa. Pole-nya saya akan geser ke bawah seperti ini. Nah, mungkin ini akan saya ubah seperti ini. Di sini saya akan buat ini agak mengepal sedikit lagi, jadi tidak langsung terbuka setengahnya gitu. Mungkin di sini akan saya tutup lagi, jadi ini juga akan saya buat seperti itu lagi. Ini ke dalam. Ini buat seperti ini. Ini ke bawah. Ini pole-nya agak mengganggu sih ya. Kita bisa lepas pole-nya, tapi saya harus mengubah lagi animasinya nanti, jadi agak males. Ini saya akan tambahkan seperti ini.
Mungkin seriusnya terlalu lambat ya, jadi akan saya percepat sedikit. Scale saja, tidak usah khawatir. Ini saya akan seperti ini. Masih terlalu cepat, terlalu lambat, jadi akan saya scale lagi 20 frame aja. Misalkan buat 25 frame saja biar nah ini untuk tangannya, nanti akan saya tambahkan lagi detail. Jadi sekarang akan saya tambahkan detail di area pergerakan badan. Jadi saya tidak ingin si badannya hanya bergeser ke sumbu X dan X saja gitu ya kan, cuma kanan kiri gitu. Jadi saya akan tambahkan pergerakan ke bawah sedikit. Ini kita akan buat sedikit ke bawah, sedikit saja. Ini kita buat ke atas sedikit seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini kita hapus, bisa hapus saja. Tidak bisa ternyata. Kita akan geser ke sumbu X seperti ini. Sekarang kita akan berikan slow, jadi saya akan buat seperti ini, agak ke atas sedikit, kemudian langsung seperti ini ke bawah. Oh iya, saya lupa ya, saya menggunakan Blender Batik 1. Ini lumayan enak sih Blender Batik 1 karena ada ini si groupingnya lebih detail gitu. Jadi kalau kalian kan Newborn Collection, misal ini ya, misal move, ini bisa kita masukkan lagi seperti ini, jadi agak bertumpuk nantinya, agak bisa lebih teratur, tertata gitu. Oke, sekarang kita berikan pergerakan pada pinggang. Jadi kalian tidak harus memikirkan satu pose langsung semuanya digerakkan, tidak. Gerakan bounce-nya satu persatu saja. Jadi kalian tidak perlu langsung semuanya gitu. Karena susah kalau semuanya langsung. Oke, kita akan berikan slow. Ini saya hapus terlebih dahulu. Kemudian ini saya buat seperti ini. Ini seperti ini. Kemudian agak ditahan pergerakan pinggulnya seperti ini. Kemudian kita kembalikan lagi ke gerakan awal. Atau mungkin bisa seperti ini, agak enak seperti ini. Hanya saja si kakinya agak mengganggu ya. Jadi kita bisa buat ini seperti ini, kemudian nggak usah lah.
kita akan memberikan pergerakan pada 3 abdomen ini sekarang. Kalau kalian belajar pendulum sih mungkin agak paham gitu. Jadi agak apa ya? Agak beruntun pergerakannya gitu. Saya agak susah menjelaskannya ya. Karena sudah lama tidak membuat animasi. Biasanya saya membuat animasinya secara ini otodidak sih. Tapi intinya kita akan buat si pergerakan badan ini agak terlambat gitu. Saya akan buat ini agak ke bawah lagi. Ini saya hapus. Kemudian di sini ini akan saya buat agak ke samping. Ini juga agak ke bawah. Ini mungkin agak kurang ke kanan. Ini kemudian saya buat seperti ini ke sini. Mungkin terlalu besar. Kemudian kita akan berikan gerakan ke leher. Saya akan buat animasi yang agak simpel saja, agak simpel buat saya. Ini seperti ini di frame 8, agak buat ke samping, jadi seperti terbawa si pergerakan kepalanya, terbawa oleh gerakan badan. Kemudian di kanan sedikit, tapi yang atas kita buat seperti ini sedikit, dan ke kanan, ke kanan. Oke, ini kita. Ini kurang enak sih. Saya akan masukin saja. Ini saya hold atau agak tahan sedikit sini juga. Agak terlalu cepat sih, jadi akan saya buat seperti ini. Ke frame terakhir, kemudian kita ambil sedikit, misalnya di frame ini, tekan I, mana ini? Nah ya, ini terlalu cepat jahitnya ya. Jadi kita bisa ambil saja frame terakhir ini. Mana aja ini?
si frame-nya tidak terlihat. Kok bisa? Nah, oh ya ini saya lupa ini available. Tekan K ya, bukan I. Jadi di versi 4.0 insert keyframe itu bukan I lagi tapi K gitu. Ini disimpan, tekan K di sini, kemudian tarik ke belakang. Oke, terlalu cepat seperti ini. Nah, terlalu cepat. Awas, terlalu cepat. Nah, apa harus menggunakan ini graphic editor? Agak males sih graphic editor. Nah, ini bagus, sudah bagus ini. Ya, tidak perlu menggunakan graphic editor, tapi masih ada yang kurang. Nah, ini di sini saya akan hold dulu sebentar seperti ini. Ini delete. K males seperti ini. Nah, masih terlalu cepat sih kelihatan, tapi agak better lah ya. Kemudian kita akan gerakan bahu, ini naik, ini kita buat ke depan seperti ini. Langsung agak diturunkan. Mungkin ini akan saya ubah, ini turun, ini agak ke samping seperti ini. Mungkin agak di ke belakang ini. Enggak sih. Ini bisa seperti ini. Kita hapus. Buat seperti ini. Kita di depan lagi. Nah, ini lebih enak.
Sekarang kita bahu yang kanan. Ini kita buat seperti ini, tapi kita hold dulu di sini. Kemudian ini kita hold juga atau agak ditahan seperti ini. Nah, kemudian tangannya kita akan agak mainkan sedikit. Turun seperti ini, naik terus seperti ini, putar, tapi ini juga seperti ini. Ini terlalu cepat ya. Ini agak naik lah, karena terlihat gitu pergerakannya. Ini turunkan sedikit seperti ini, seperti ini, seperti ini, ini seperti ini. Itu dari depan sudah terlihat enak. Sekarang kita akan lihat dari samping. Ini kalau detail ya. Jadi walaupun ini cara pembuatan animasi yang lumayan cepat, tapi kalau kalian ingin detail seperti saya, ya pasti hasilnya akan lama. Dari depan sudah terlihat enak. Sekarang kita akan lihat dari samping. Nah, ini tangannya ini ya, agak naikkan lagi. Nah, seperti ini. Ini agak di hold. Cepat. Keluar. Kalau dari samping terlihat kaku ya, kalau dari depan sudah terlihat bagus. Nah, ini kurang bagus ya di sini. Nah, ini kita akan buat seperti ini. Seperti ini. Kemudian ini turun. Nah, masih kurang itu. Yang terlihat lagi di depan. Nah, ini kekurangannya menggunakan pulse ini gitu. Ke atas. Terlihat
Gerakan badasnya sudah main bagus sih, cuman tangan yang ini malah jadi kurang. Oke, ini saya akan rotasi ke depan sedikit seperti ini. Kalian bisa menambahkan frame rate-nya menjadi 60 misalnya kalau kalian ingin membuat si animasinya lebih smooth. Tapi kalau menurut saya minimal 24 saja gitu, atau 25 gitu. Seperti ini. Saya akan berikan scale makin sedikit lah, 2 frame seperti ini. Nah, jadi itu cara saya membuat animasi tanpa menggunakan graph editor. Kalau kalian ingin lebih detail lagi, kalian bisa menggunakan graph editor, tapi lebih detail, lebih susah lagi ngatur-ngaturnya, ngatur si graph editornya. Tapi kalau kalian menggunakan full keyframe, maka kalian harus siap-siap melihat jumlah frame atau jumlah mana ya, sheet gitu. Saya lupa. Kalian harus siap-siap melihat si jumlah keyframe yang lumayan banyak gitu. Apalagi kalau kalian menggunakan banyak keyframe. Jadi kalian bisa hide bagian bones yang tidak kalian gunakan. Misalnya ini kita bisa hide saja, tekan H, ini juga H, ini kalian juga hide ini. Sebenarnya kalian bisa gunakan collection dulu, kemudian kalian hide semuanya. Jadi nanti di dope sheetnya kalian akan lebih lega gitu. Tekan A. Jadi ini adalah keyframe yang harus finger tidak harus kayaknya, apalagi yang kanannya. Jadi seperti ini gitu. Kalian harus siap-siap dengan jumlah keyframe yang banyak. Tapi kalau kalian menggunakan graph editor, kalian akan memperkecil atau mengurangi jumlah si keyframe-nya. Hanya saja kalian harus siap-siap untuk melihat si garis-garis melengkung itu dan representasi dari percepatan atau cepat lambatnya gerakan kalian itu. Mungkin di video selanjutnya saya akan membuat tutorial seperti itu. Kita akan membuat tutorial membuat animasi menggunakan graph editor. Menggunakan graph editor, dan bagaimana saya akan menjelaskan apa itu graph editor dan apa itu garis-garisnya, dan menggunakan modifier dan lain-lainnya lah. Sekian dulu untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dan membahas tentang graph editor atau melanjutkan sedikit modeling. Untung recording.